Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat wal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, masih jilid yang pertama, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Ustadz Aceh Zakaria bin Ahmad Qurhi. Semoga Allah memberikan pahala yang melimpah kepada beliau atas karyanya yang sangat bermanfaat ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada halaman 11 ya, dari buku Al-Muyassar ini, jilid yang pertama. Ya, silakan bagi yang memiliki dibuka buku ini, yaitu pada halaman 11. Kita akan masuk pembahasan tentang al-i'rabu wal bina. Tentang apa? Tentang al-i'rabu wal bina. Diterangkan di sini, al-i'rabu huwa tahyiru awakhiril kalimi bisa babi dukhulil amili. Yang namanya i'rab, ya mungkin sebagian kita ada yang sudah sering mendengar istilah i'rab. Mungkin juga sebagian kita ada yang sudah pernah mendengar istilah i'rab, dan mungkin juga ada sebagian kita yang baru pernah mendengar istilah i'rab. Ya, kita akan pelajari tentang apa itu i'rab. Diterangkan di sini, al-i'rabu, yang namanya i'rab, huwa tahyiru awakhiril kalimi, yaitu perubahan yang ada pada akhir-akhir suatu kata. Jadi i'rab itu adalah perubahan di akhir suatu kata. Perubahan apa? Perubahan harokat itu. Kenapa dia berubah? Bisa babi dukhulil amili, disebabkan masuknya amil, ya, disebabkan masuknya amil. Ya, jadi yang namanya i'rab itu sebuah kata yang dia bisa mengalami perubahan, dan dia berubah karena ada yang menuntutnya untuk berubah. Ya, dicontohkan di sini, mislu, contoh, hadza talibun. Hadza talibun. Ya, ini adalah seorang siswa. Kemudian ra'aitu taliban, saya melihat seorang siswa. Kemudian marartu bi talibin, saya melewati seorang siswa. Ya, kita perhatikan perubahan yang ada pada lafaz talib, ya. Perubahan yang ada pada lafaz talib. Di situ disebutkan yang pertama, hadza talibun. Ya. Hadza talibun. Lafaz talibun ini dia dibaca dengan dhammah. Perlu diketahui bahwasannya yang namanya dhammah itu meliputi baik dhammah yang tanpa tanwin maupun dhammah tanwin. Ya, sehingga ketika kita sebut dhammah, maka maksudnya bisa dhammah yang tanpa tanwin atau dhammah yang pakai tanwin, sebutannya dhammah. Ya, ini di dalam permasalahan i'rab atau di dalam pembahasan nahwu, kalau kita mendengar istilah dhammah maka meliputi dua tadi. Ya, adapun tanwin tidaknya itu ya tergantung kepada lafadznya. Apabila lafadznya itu tidak berawalan al, maka dhammahnya pakai tanwin. Apabila lafadznya berawalan al, maka dhammahnya tanpa tanwin. Ya, contoh, karena ini berawalan al, maka dhammahnya dhammah tanwin. Hadza talibun. Ya, beda kalau pakai al, ya. Kalau pakai al seperti ini, ya, at-talibu. Ya. Tidak boleh pakai tanwin ketika lafadznya berawalan al. At-talibu. Ya. Sehingga sangat beda ketika tanpa al, talibun, ketika pakai al, at-talibu. Maka baik talibun maupun at-talibu itu namanya dhammah, ya, lafadz yang berakhiran dengan dhammah. Demikian juga nanti dikiaskan kepada fathah dan kasrah. Yang dimaksud fathah yang meliputi fathah yang pakai tanwin ataupun fathah yang tanpa tanwin. Adapun permasalahan tanwinnya tergantung kepada
apakah berawalan al atau tidak berawalan al. Ya, kalau berawalan al maka kalau tidak berawalan al maka fathahnya fathah tanwin, toliban, itu kan. Kalau berawalan al maka fathahnya fathah yang tanpa tanwin, at-toliba, gitu. Ya, sehingga itu yang ingin kita tekankan di sini adalah yang namanya dhammah, maksudnya yaitu dhammah baik tanwin ataupun tanpa tanwin disebut dhammah. Yang namanya fathah maka baik pakai tanwin ataupun tanpa tanwin namanya fathah. Adapun penentuan tanwin tidaknya adalah tergantung kepada apa? Kepada al. Kalau tanpa al harus tanwin, tolibun, toliban. Ya, kalau satu lagi berarti tolibin, gitu ya. Tolibin pakai kasroh tanpa tanwin, kasrohnya tanwin ketika tanpa al. Ketika pakai al ya kasrohnya tanpa tanwin. Tolibun at-tolibu, toliban at-toliba, tolibin at-tolibi. Ya, silahkan dibiasakan ketika kita melihat sebuah kata dan di situ tanpa al maka munculkan tanwinnya. Ketika ada al maka jangan pernah pakai tanwin. Ya, kembali kepada permasalahan kita adalah tentang i'rab. Apa yang dimaksud dengan i'rab? Yang dimaksud dengan i'rab itu adalah tahyiru awakhiril kalim, perubahan akhir suatu kata. Kenapa dia berubah? Bisa babi dukhulil amili, disebabkan adanya amil yang masuk kepadanya. Ketika amil yang menuntut untuk di rofa, ya nanti ada istilah rofa atau di dhammah, maka dia pun di dhammah. Hadza talibun. Ya, talibun ini sebagai khobar dari hadza, ya nanti ada istilah mubtada dan khobar. Ya, ini sebagai wawasan terlebih dahulu. Dan di sini menuntut untuk di dhammah, maka yang namanya khobar dia di rofa oleh mubtadanya sehingga di dhammah. Ya. Kemudian ketika ada sebuah amil yang menuntut untuk dibaca fathah, ya, dicontohkan di situ adalah ra'aitu. Ya, ra'aitu, saya melihat. Ya, ra'aitu, saya melihat. Dan fi'il ra'a ini membutuhkan objek atau nanti diistilahkan dengan maf'ul bih. Maka objek itu harus fathah. Sehingga ra'aitu taliban. Tidak boleh gini, ra'aitu talibun, ya salah. Kalau ra'aitu ya pasti taliban. Kenapa? Karena dia sebagai objek, hukum dari objek adalah fathah itu. Kenapa pakai tanwin? Karena tanpa al, ra'aitu taliban. Seandainya pakai al, ra'aitu taliba, gitu ya. Ra'aitu taliba. Ya, jadi kenapa taliban dia dibaca dengan fathah? Karena sebagai objek. Objek itu hukumnya adalah di nasab atau di fathah gitu. Maka fi'il ra'a ini namanya amilnya. Ya, ini namanya amilnya. Sebagaimana tadi hadza talibun, hadza ini merupakan amilnya, penyebabnya. Ya. Kemudian contoh yang ketiga di situ dicontohkan adalah marartu, ya. Marartu bitalibin. Ya. Marartu bitalibin. Saya melewati seorang siswa. Ini berakhiran kasroh. Kenapa? Karena ada sebuah amil berupa huruf ba. Ini tulisannya bi, ya, huruf ba, namanya huruf ba, tulisannya bi. Dia namanya amil jar atau amil khofat yang menyebabkan lafaz setelahnya dibaca dengan khofat atau kasroh. Ya, sehingga kalau ada bi ya pasti jadi kasroh. Marartu bi talibin, tidak boleh gini, marartu bi talibun, ya salah. Marartu bi taliban, ya salah, harus marartu bi talibin. Pertanyaan, kenapa ini tanwin? Jawabannya apa? Karena tanpa al. Seandainya pakai al maka marartu bi talibi. Itu seandainya pakai al maka menjadi marartu bi talibi gitu. Baik talibin ataupun at-talibi itu namanya kasrah. Sekali lagi, penentuan tanwin tidaknya adalah apakah dia berawalan al atau tidak berawalan al. Apabila tanpa al maka pakai tanwin.
Apabila berawalan al maka jangan pernah pakai tanwin. Ya, ini gambaran tentang i'rab. Jadi itulah i'rab. I'rab itu perubahan akhir suatu kata dari dhammah menjadi fathah menjadi kasrah. Hadza talibun, ra'aitu taliban, marartu bi talibin. Ini namanya i'rab. Kemudian bandingkan dengan yang kedua. Yang kedua adalah al-bina. Al-bina huwa luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Ya, al-bina adalah tetapnya akhir suatu kata pada satu keadaan. Jadi dia tidak bisa mengalami perubahan. Ya, beda dengan yang i'rab ini. Kalau i'rab dia mengalami perubahan. Kalau yang bina, hukum dari bina adalah dia tidak mengalami perubahan. Ya, dicontohkan di situ. Ya, dicontohkan ada huwa. Ya, ada huwa. Huwa ini hukumnya adalah bina. Selalu fathah, tidak pernah hu, tidak pernah huwi. Beda dengan tolibun. Bisa jadi toliban, bisa menjadi tolibin. Kalau huwa, selamanya huwa. Tidak ada huwu, tidak ada huwi. Ya, huwa selamanya huwa. Ya, tidak ada huwa menjadi huwu gitu ya. Atau menjadi huwi, ya tidak ada. Ya, ini salah ya. Yang huwa, yang hu dan huwi itu salah karena tidak ada. Yang betul apa? Huwa. Demikian juga anta. Ya, anta selamanya ya anta. Tidak ada anta jadi antu atau anti. Ya. Ya, anta selamanya anta. Tidak ada antu, tidak ada anti. Adapun anti itu nanti beda makna. Anti ya selamanya anti. Tidak ada anta, tidak ada antu gitu. Ya, kalau anta kan kamu laki-laki. Kalau anti kamu perempuan. Yang anta dipaksakan jadi anti ya nggak bisa. Ya, laki-laki dipaksakan jadi perempuan gitu kan. Ya, ini namanya yang semacam ini namanya bina. Gitu ya. Kemudian nahnu juga seperti itu ya. Nahnu selamanya nahnu. Tidak ada nahna, tidak ada nahni gitu. Ya, inilah yang dimaksud dengan bina. Ana juga selamanya ana. Ya, kalau ana ya selamanya ana. Ya. Bahkan ini berakhiran dengan apa? Dengan sukun ya, karena yang terhitung adalah yang terakhir yaitu huruf alif itu sukun. Hadhihi ya. Hadhihi selamanya hadhihi. Ya, hadhihi selamanya hadhihi. Ya. Tidak ada hadhihu, tidak ada hadhiha ya. Hadhihi selamanya hadhihi. Itulah gambaran bina. Jadi sangat beda ya antara bina dan i'rab ya. Bina dan i'rab itu sangat berbeda ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi, masuk ke aqsamul i'rab ya. Masuk ke aqsamul i'rab. Ya. Kita masuk ke aqsamul i'rab. Aqsamul i'rab, pembagian i'rab. Ya, tadi sudah kita singgung tentang apa itu i'rab. I'rab itu adalah tahyiru awakhiril kalim bisa babi dukhulil amil, itu kan, perubahan akhir suatu kata disebabkan masuknya amil kepada kata tersebut. Sehingga yang namanya i'rab itu bisa berubah dari dhammah jadi fathah jadi kasrah. Berbeda dengan yang kedua al-bina ya. Bina itu dia selalu tetap ya, luzubu awakhiril kalim halatan wahidah ya, tetapnya akhir suatu kata pada satu keadaan. Kemudian diterangkan di sini, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan i'rab, maka diterangkan macam-macam i'rab. Aqsamul i'rabi raf'un, nasbun, khafdun, jasmun. Berarti ada berapa? Ada 4 ya. Macam-macam i'rab itu ada 4. Nah, kita mulai membiasakan mendengarkan istilah ini dan membiasakan nanti setelah berkali-kali mendengar menjadi tidak terasa asing. I'rab itu ada yang namanya rafa',
ada yang namanya nasab, ada yang namanya khafad, dan ada yang namanya jazm. Ya, apa saja tadi? Rafa, nasab, khafad, dan jazm. Pertama raf'un atau rafa. Ya, rafa, ya nanti pelajaran nahwu itu berkaitan satu pembahasan dengan pembahasan berikutnya. Yang namanya rafa itu tandanya ada 4, dan yang asli yang ditekankan di sini adalah yang asli, dan ini sebagai gambaran dasar bagi kita. Rafa itu dhammah. Kenapa? Karena yang asli dhammah. Ya, sehingga kalau kita mendengar istilah rafa, ya gambarkan dulu, oh dhammah seperti itu ya. Sehingga contohnya baitun ini rafa, rajulun rafa, kitabun rafa. Ya, kenapa? Karena dhammah. Sekali lagi, kenapa dhammahnya tanwin? Karena tanpa al. Sehingga kalau pakai al menjadi apa coba? Baitun menjadi apa? Al-baitu gitu kan. Rajulun menjadi apa? Ar-rajulu. Kitabun menjadi apa? Al-kitabu gitu. Kemudian nasbun. Yang kedua nasab. Nasab itu gambarkan saja di awal ini, nasab itu fathah gitu ya. Nasab itu apa? Fathah. Ya, contohnya baitan, rajulan, kitaban. Pertanyaannya, kenapa ini dibaca dengan tanwin? Kita sudah tahu jawabannya, karena dia tidak berawalan al. Coba sekarang kita latihan, masukkan al. Baitan menjadi apa? Al baita gitu. Rajulan menjadi apa? Ar-rajula. Kitaban menjadi apa? Al kitaba. Ya, itulah nasab. Nasab itu fathah. Kemudian yang ketiga ada khafad. Khafdun, khafad. Ya, untuk awal ini ya bayangkan saja, fahami saja khafad itu kasrah gitu ya. Meskipun nanti masing-masingnya ada rinciannya, tapi untuk awal-awal kita gambarkan rafa itu dhammah, nasab itu fathah, khafad itu kasrah. Ya, contohnya apa? Contohnya baitin, rajulin, kitabin gitu. Coba dijawab, kenapa di sini pakai tanwin? Jawabannya karena tidak berawalan al. Coba sekarang kita masukkan al ya. Baitin masukkan al menjadi apa? Al baiti gitu. Rajulin masukkan al menjadi apa? Ar-rajuli. Kitabin masukkan al menjadi apa? Al kitabi. Ya, jadi baik baitin maupun al-baiti itu namanya kasrah, dan itulah khafad. Kemudian yang keempat ada jazm, jazmun. Dan jazm itu hanya berkaitan dengan fi'il, bahkan hanya satu fi'il, yaitu fi'il mudhari'. Ya, fi'il apa? Fi'il mudhari'. Yaitu fi'il yang dari sisi makna, dari sisi zaman, yaitu menunjukkan perbuatan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Contohnya lam yaktub. Nah, di situ kan fi'il mudhari'nya jadi jazm. Jazm itu ya sukun. Ya, meskipun nanti masing-masing ada pengembangannya. Untuk awal ini fahami dulu jazm itu sukun. Ya. Yaktubu. Yaktubu. Kemudian diawali lam menjadi lam yaktub, di jazm namanya. Sehingga dengan sukun. Yaskutu diawali lam, ini namanya lam amr menjadi liyaskut, ya taknya menjadi sukun, liyaskut. Ini juga namanya dijazm dengan sukun. Ya. Kemudian tajlisu diawali la untuk makna nahi menjadi la tajlis, janganlah kamu duduk. Kalau tadi liyaskut, hendaknya dia diam itu. Lam yaktub, dia tidak atau belum menulis. Ya, ini semua adalah contoh-contoh jazm. Jazm itu adalah sukun, dan itu berkaitan dengan fi'il mudhari, dan itu hanya fi'il mudhari yang didahului oleh huruf-huruf yang menjazmkan. Di antaranya ada lam, ada lam amr, dan juga ada la an-nahiyah. Ya, dan nanti ada rinciannya ya, di buku ini nanti ada rinciannya tentang amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari. Di sini sekedar diberikan contoh untuk gambaran tentang apa itu yang dimaksud dengan jazm. Jazm itu adalah sukun yang ada pada fi'il mudhari karena didahului oleh amil jazm.
lam yaktub jazm, liyaskut jazm, la tajlis jazm. Ya, sehingga i'rab secara garis besar ada 4. Apa saja tadi? Rafa', nasab, khafad dan jazm. Kemudian spesifikasinya. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. I'rab yang dimiliki oleh isim itu hanya 3, yaitu rafa', nasab dan khafad. Ya, apa saja? Rafa', nasab dan khafad. Dan isim tidak ada i'rab jazm, sehingga tidak ada isim yang dijazm, tidak ada. Ya, kalau isim itu hanya 3. Peluangnya, kemungkinannya di situ hanya 3, yaitu apa? Rafa', nasab dan khafad. Sebaliknya fi'il diterangkan di sini walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdhu fiha. I'rab yang dimiliki oleh fi'il itu juga ada 3, yaitu rafa', nasab dan jazm. Dan fi'il tidak punya i'rab khafad. Ya, jadi kebalikannya, kalau fi'il dia tidak mungkin ada fi'il yang di khafad. Fi'il di khafad ya tidak ada, ya. Sebagaimana isim tidak ada yang di jazm. Adapun rafa' dan nasab maka dua-duanya memiliki. Isim yang memiliki rafa' dan nasab, fi'il juga memiliki rafa' dan nasab. Adapun khafad adalah khusus bagi isim sebagaimana jazm khusus bagi fi'il. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah gambaran tentang i'rab dan bina dan macam-macam i'rab dan spesifik pembagian i'rab, kemudian spesifik i'rab baik yang ada pada isim maupun yang ada pada fi'il. Kenapa tidak diterangkan yang ada pada huruf? Jawabannya karena huruf itu tidak ada yang i'rab, ya. Huruf itu semuanya adalah hukumnya bina atau mabni yang nanti akan disinggung. Adapun yang memiliki i'rab itu hanyalah isim dan fi'il. Nah, demikian yang bisa disampaikan ya untuk kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan buku Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, masih jilid yang pertama. Kita memasuki pada kesempatan kali ini yaitu pada halaman 12 ya. Silakan bagi yang memiliki buku Al-Muyassar ini jilid 1 dibuka pada halaman 12 ya, pada halaman 12. Yaitu masih menyinggung pembahasan yang sebelumnya ya, bahkan kita lihat terlebih dahulu yang ada pada halaman 11 karena masih ada kaitannya, ada hubungannya ya. Afan ya, silahkan dibuka halaman 11 bagian bawah ya, bagian yang bawah. Diterangkan di situ alismu ya, sebagai pengertian bagi kita. Afan ya, tulisan ismun itu pakainya alif saja tanpa hamzah ya, sehingga yang lebih tepat itu bukan al ismu tapi alismu ya, karena hamzahnya hamzah wasol sehingga tanpa hamzah. Isim itu terbagi menjadi 2. Yang sebelumnya sudah kita singgung tentang i'rab dan bina. Maka isim yang dia hukumnya i'rab namanya isim yang mu'rab ya, yang bina namanya isim yang mabni. Ya, di sini disebutkan bahwasanya isim terbagi menjadi 2, ada yang al-mabniyu, ada yang al-mu'rabu. Ada isim mabni dan ada isim mu'rab. Isim mabni adalah isim yang hukumnya bina. Ya, sebelumnya sudah kita contohkan ada huwa, anta. Ya, ini namanya isimnya namanya isim mabni. Ya, adapun hukumnya di situ bina. Kenapa? Karena selalu dalam satu keadaan. Kemudian yang kedua, isim mu'rab adalah isim yang hukumnya i'rab, yaitu bisa mengalami perubahan disebabkan masuknya amil. Ya, di sini untuk yang mabni ya, yang mabni tidak disebutkan karena nanti akan ada rinciannya pada halaman 14 insyaallah.
Ya, nanti akan ada rinciannya apa saja isim yang mabni, yaitu pada halaman 14. Adapun yang mu'rab, sebagaimana sebelumnya sudah kita singgung bahwasannya berkaitan dengan isim, ya berkaitan dengan isim, i'rab yang ada pada isim itu cuma 3, yaitu apa? Pertama rofa, kedua nasab, ketiga khafad. Isim yang memiliki i'rab rofa namanya marfu, isim yang di rofa. Isim yang memiliki i'rab nasab namanya mansubun, isim yang dinasab. Dan isim yang memiliki i'rab khafad namanya mahfudun atau majrurun. Ya, mahfudun atau majrurun. Ya, kita kenalkan sekaligus di sini. Kadang disebut dengan istilah khafad, kadang disebut dengan istilah jar. Ya, ketika isim di jar maka namanya majrurun gitu. Jadi majrurun ya artinya isim yang di jar atau di khafad sama saja. Ya, tidak ada bedanya ya, karena khafad itu ya jar, jar itu ya khafad. Ya, untuk awal-awal ini ya pahami saja itu sama gitu, karena memang sama, hakikatnya sama, cuma beda istilah saja ya. Kembali lagi, isim yang di khafad namanya mahfudun atau majrurun ya. Karena majrurun dengan mahfudun itu sama, yaitu isim yang di khafad atau isim yang di jar. Sekali lagi, i'rab yang ada pada isim hanya 3, apa saja? Rafa, nasab, dan jar atau khafad. Isim yang di rafa namanya marfu'un, yang di nasab namanya mansubun, yang di jar namanya majrurun. Dicontohkan di sini marfu'un misalnya kitabun, kemudian maradun. Ini rofa ya, tanda rofanya dhammah. Dhammah merupakan tanda asli bagi rofa. Yang mansub kitabun, maka untuk mansub menjadi kitaban, maradun menjadi maradon gitu. Kemudian yang majrur, yang tadinya kitabun marfu, kitaban mansub, kalau majrur kitabin kasrah gitu. Maradun marfu, kemudian maradun mansub, kalau majrur maradin di kasrah. Itulah gambaran i'rab yang ada pada isim, dan isim yang memiliki hukum i'rab yang bisa mengalami perubahan di akhir kata tersebut karena adanya amil yang masuk kepadanya namanya isim mu'rab. Dan mu'rab itu ada yang marfu, ada yang mansub, dan ada yang majrur. Kemudian kita lihat pengertian yang disampaikan oleh mu'alif di sini. Yang pertama, mu'alif menyebutkan terlebih dahulu tentang isim mabni. Ya. Diterangkan di sini, al-mabniyu huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amili. Ya, sangat jelas di sini mu'alif menyebutkan isim mabni adalah ma la yataghayyaru akhiruhu, yaitu isim yang tidak bisa berubah akhirnya, isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya ya. Bisa babi dukhulil amili, meskipun kemasukan amil, meskipun ada amil yang masuk kepadanya, dia itu tetap seperti itu ya. Kemudian kita contohkan nanti ya. Kemudian yang kedua, mu'rab. Al-mu'rabu huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amili. Yang namanya isim mu'rab adalah isim yang ma taghayyara akhiruhu, isim yang bisa berubah akhirnya bisababi dukhulil amili, ketika kemasukan amil. Jadi letak perbedaannya apa? Letak perbedaannya, kalau mabni tidak bisa mengalami perubahan meskipun ada amil yang masuk kepadanya, sedangkan mu'rab dia mengalami perubahan ketika ada amil yang masuk kepadanya. Ya, kita lihat perbandingannya antara mabni dan mu'rab atau mu'rab dan mabni. Ya, kita lihat perbandingan contoh yang ada di buku ini. Ya, contoh yang ada di buku ini. Untuk yang mu'rab, ya kita dahulukan yang mu'rab supaya ada gambaran ya, supaya ada gambaran. Contoh yang ada di buku ini, jaa rajulun. Apa contohnya? Jaa rajulun. Silakan perhatikan pelan-pelan. Yang artinya seorang laki-laki telah datang. Jaa rajulun.
Di sini lafadz rajulun dia harus dibaca dengan dhammah. Masih ingat apa yang dimaksud dhammah? Dhammah itu ya ini, baik tanwin maupun tanpa tanwin kita sebut dhammah. Kenapa kita sebut dengan rajulun pakai tanwin? Jawabannya karena tanpa al. Itu sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Ja'a rajulun, seorang laki-laki telah datang. Maka kenapa dia di dhammah? Atau istilahnya di sini tadi dia di rofa, ya, maka anak akan sampaikan ya di antara cara menyerap ilmu, ya, di antara cara menyerap ilmu, yaitu kita ambil faidah-faidah meskipun masih bersifat lisan, meskipun belum dibahas tapi sudah kita sisipkan. Ini nama faidah yang sisipan tapi faidah. Itu kita pinter-pinternya menyerap faidah yang berupa sisipan. Artinya apa? Pembahasan ini belum, tapi sudah disisipkan dan kita bisa memahaminya. Itu namanya faidah sisipan. Dan ketika Anda belajar sangat banyak faidah yang sifatnya seperti ini. Anda dapatkan dari Ustadz Ana, ya, dari guru Ana, faidah yang sifatnya sisipan berupa penjelasan lisan meskipun belum dipelajari tapi sudah sering disinggung sehingga belum dipelajari kita sudah ada gambaran. Ketika dibahas menjadi lebih yakin dan lebih mantap. Oh, ternyata di buku inilah pembahasannya gitu. Kembali ke sini ya. Kita akan berikan faidah-faidah yang di situ sisipan. Faidah sisipan, semoga meskipun berupa sisipan kita bisa menyerapnya dan bisa menerapkannya. Contoh ini. Ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Ketika ada sebuah kata, ya ini sisipannya ini. Ketika ada sebuah kata, dia berfungsi sebagai subjek. Sebagai apa? Subjek atau pelaku perbuatan. Maka dalam kaidah nahwu atau dalam bahasa Arab, dia itu memiliki hukum. Ya, memiliki hukum. Hukum i'rab, yaitu hukum i'rabnya rofa. Hukum i'rabnya apa? Rofa. Ini aja yang namanya subjek sama dengan rofa, ya. Subjek sama dengan rofa. Ya, subjek sama dengan rofa. Sehingga kenapa kita baca dengan rofa rojulun? Karena apa? Karena dia subjek, dia pelakunya. Ya, pelaku dari perbuatan ja'a. Ya, subjek adalah rofa. Sehingga kalau kita kembangkan kalimat ini, bisa saja misal kalimatnya Muhammad telah datang, ja'a Muhammadun gitu. Tinggal di rofa. Lagi misalnya Hamid telah datang, maka menjadi bagaimana? Ja'a Hamidun gitu. Dan tidak mungkin gini, ja'a Hamidan, ya tidak mungkin. Ja'a Hamidin, tidak mungkin. Jawabannya apa? Karena dia subjek itu rofa gitu. Sudah ada gambaran? Satu lagi misalnya, ya, Sa'id telah datang, ja'a Sa'idun gitu. Demikian juga untuk kata kerja yang lain, fi'il yang lain, bukan hanya ja'a. Jalasa misal, jalasa rajulun, jalasa Muhammadun, jalasa Hamidun, jalasa Sa'idun. Bisa dikembangkan. Fi'il yang lain misal apa? Kharaja. Kharaja rajulun, kharaja Muhammadun, kharaja Hamidun, kharaja Sa'idun, dan sebagainya. Ini kata kunci tentang subjek adalah rofa. Bandingkan dengan yang mabni. Yang mabni dia itu tidak bisa mengalami perubahan. Contoh darosa hadza. Ya, nanti yang mabni akan ada penjelasan rinciannya, ya. Tadi sudah kita sampaikan di halaman 14, ya. Nanti insya Allah di halaman 14 kita akan bahas tentang isim-isim yang mabni. Di antaranya adalah isim isyarah. Contoh isim isyarah hadza. Darosa hadza, orang ini telah belajar. Hadza ini sebagai subjek atau fa'il istilahnya, sebagai subjek. Yang harusnya apa? Rofa. Rofa itu harusnya apa? Dhammah. Kenapa ini tidak dhammah? Jawabannya karena mabni. Mabni itu fi halatin wahidah. La yataghayyar, ya, tidak bisa berubah akhir dari lafaz tersebut. Hadza, selalu hadza. Seandainya ini mu'rab maka harus dhammah, contoh rajulun. Tapi karena ini mabni, hadza, darosa hadza. Ini.
Ini contoh mu'rab rajulun dan ini contoh mabni hadza. Ya. Yang mana ini posisinya adalah sebenarnya rofa karena sebagai fa'il. Kita bandingkan yang kedua. Ra'aitu rajulan, saya melihat seorang laki-laki. Ya. Ada sebuah kata kunci yaitu apa? Ketika ada sebuah kata dia sebagai objek, ya, dia sebagai objek, maka i'rabnya adalah nasab. Ya, jadi kalau objek itu nasab. Nasab itu fathah itu. Ya. Contohnya apa? Rajulan, dia sebagai objeknya atau sebagai maf'ul bihnya, nanti diistilahkan dengan maf'ul bih. Setiap objek atau maf'ul bih dia harus nasab. Ya, dia harus nasab. Di antara tanda nasab, bahkan tanda nasab yang asli adalah fathah, sehingga ra'aitu rajulan, saya melihat orang laki-laki. Tidak boleh gini, ra'aitu rajulun, ya salah, tidak boleh. Apalagi ra'aitu rajulin, juga salah. Yang betul apa? Ra'aitu rajulan. Kenapa? Karena kata kuncinya adalah objek sama dengan fathah. Gitu aja. Untuk awal-awal kita pahami seperti itu. Misal kita mengatakan saya melihat masjid di fathah, ra'aitu masjidan. Kalau pakai al, ra'aitul masjidah gitu. Coba kita kembangkan ya. Misalnya kita mengatakan saya melihat rumah, ra'aitu baitan. Kalau pakai al, ra'aitul baita gitu. Lagi misalnya ya, saya melihat mobil, menjadi ra'aitu sayyaratan. Kalau pakai al, ra'aitus sayyarata. Itulah kata kunci bagi objek apa? Nasab. Dia ada perubahan dari rajulun ketika nasab jadi rajulan. Ya. Maka rajulan namanya isim yang mansub, isim yang dinasab. Bandingkan dengan yang mabni. Yang mabni ra'aitu hadza, tetap. Ya, kenapa? Karena hadza ini isim mabni, isim isyarah, kata tunjuk itu semuanya mabni. Ya, kecuali nanti yang bentuk dua nanti ya. Ya, darasa hadza, ra'aitu hadza, dia tidak bisa mengalami perubahan. Beda dengan ini, ja'a rajulun, ra'aitu rajulan. Yang ketiga, marartu bi rajulin, saya melewati seorang laki-laki. Nah, di sini ada huruf ba, ini namanya ba, tulisannya bi. Dia namanya huruf jar atau huruf khafat yang menjadikan lafaz setelahnya menjadi khafat atau jar atau majrur. Sehingga kalau ada bi pasti kasrah. A'udzu billahi, gitu kan? Bukan billahu, bukan billah tapi billahi. Itu. A'udzu billahi, bismi, gitu kan? Bukan bismu atau bisma tapi bismi, bismillahi gitu. Termasuk di sini marartu bi rajulin itu. Karena ada ba maka menjadi kasrah rajulin. Ya, karena ba-nya namanya huruf jar atau huruf khafat menyebabkan lafaz setelahnya jadi kasrah. Dan ini bisa kita kembangkan. Misalnya saya melewati masjid, marartu bi masjidin. Kalau pakai al, marartu bil masjidi gitu. Saya melewati pondok pesantren, marartu bi ma'hadin atau marartu bil ma'hadi. Itu ba-nya menjadikan kasrah. Ini namanya majrur. Akan tapi untuk hadza dia nggak bisa jadi marartu bihadzi, nggak bisa. Hadza tetap hadza. Kenapa? Karena dia mabni. Marartu bihadza, saya melewati orang ini gitu. Sehingga untuk yang mu'rab dia berubah, jaa rajulun, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin. Untuk yang mabni dia tidak bisa mengalami perubahan, darasa hadza, ra'aitu hadza, marartu bihadza gitu. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Itulah gambaran tentang mabni dan mu'rab ya. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan faidah gambaran bagi kita tentang apa itu mu'rab dan apa itu mabni. Mu'rab itu adalah isim yang memiliki hukum i'rab namanya mu'rab. Isim yang memiliki hukum bina namanya isim mabni. Kemudian walikullil asma'il mu'rabati alamatun khasatun. Dan isim-isim yang mu'rab itu memiliki tanda-tanda yang khusus. Sayati bayanuha,
yang akan datang penjelasannya insya Allah. Ya, isim-isim yang mu'rab di sana ada isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, isim maksur, isim manqus, dan juga isim yang tidak menerima tanwin. Yang masing-masingnya sudah kita bahas di awal. Pada pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang tanda spesifik bagi isim-isim mu'rab tersebut. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.